Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrency dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai Picaster. Ya, tapi sebelum kita mulai, seperti biasa kita disclaimer dulu bahwa ini adalah paid review, tetapi bukan paid shield. Seperti biasa kita akan membahas dari sisi positif dan negatifnya. Dan pada hari ini Picaster ini adalah suatu cryptocurrency project yang bergerak di dalam dunia metaverse play to earn. Cukup banyak ya game-game metaverse dan play to earn. Apa bedanya? Kita akan bahas di video ini. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai satu crypto project yang bernama Picaster. Ya, jadi Picaster ini adalah suatu crypto project yang fokusnya bergerak di metaverse play to earn. Ya, gue tahu cukup banyak orang yang sudah melihat berbagai macam jenis game metaverse play to earn. Jadi pada hari ini kita akan coba review apakah Picaster berbeda dan unik dibandingkan dengan berbagai macam project metaverse play to earn lain. Ya, pertama yang gue highlight adalah stylenya. Ya, secara style kita bisa lihat dia cukup mirip seperti Pokemon. Ya, dan kalau kita lihat juga di sini tentunya Pokemon adalah salah satu franchise yang cukup populer. Ya, maka style seperti ini ya kemungkinan besar cukup banyak penggemarnya. Ya, dan selanjutnya kita bisa lihat di sini mereka mengklaim mereka ini adalah benar-benar truly play dan truly earn di sini. Ya, dan buat kalian tertarik untuk mencoba gamenya, bisa kalian download ada di sini versi PC, Android dan juga iOS. Ya, dan selanjutnya kita bisa juga di sini ya ada 6 cara untuk memainkan game ini. Dan di sini kita juga ada 6 kelas ya atau 6 kelas ya, di mana ada grass, bug, water, fire, lightning, dan fighting. Dan juga ada ratusan jenis skill dan berbagai macam genes yang kita bisa combine untuk membuat satu Picaster yang unik dalam bentuk NFT. Ya lagi-lagi seperti yang gue bilang, metaverse NFT bentuknya ini asetnya adalah NFT dan bisa lo perjualbelikan tentunya ya. Di sini ada marketplace juga. Dan di sini seperti biasa juga ada breedingnya. Jadi basically cara kerjanya almost the same as Axie Infinity. Ya. Nah, tinggal ya pertanyaannya apakah ada yang main atau tidak, itu yang menjadi pertanyaan paling penting ya. Dan selanjutnya kita bisa juga di sini adalah roadmap dari Picaster. Kalau kita lihat bisa dibilang ini adalah project yang masih cukup baru dari 2021 kuartal 3 alias dari bulan 8 Agustus 2021 mereka baru mulai ya. Di sini mereka baru form timnya dan lain-lain. Nah, tentu di sini sudah ada berbagai macam completion yang mereka lakukan ya. Sudah ada untuk PVP, di sini juga sudah ada complete untuk marketplace dan lain-lain ya. Untuk detailnya kalian bisa baca lebih jelas di picaster.com. Lagi-lagi untuk semua detail mengenai Picaster bisa kalian cari di picaster.com ya. Dan selanjutnya partners. Salah satu yang ingin gue highlight adalah partner dia ini adalah KuCoin. Ya, kita tahu KuCoin adalah salah satu exchanger terbesar di dunia. Ya, seingat gue harusnya masuk top 10 atau top 20. Ya. Dan yang unik juga di sini, Picaster ini menjadi project pertama yang IGO di KuCoin. Yang nanti kita akan bahas di belakang. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Buat kalian yang ingin tahu detailnya seperti apa, bisa masuk ke picaster.com. Dan selanjutnya kita akan bahas lebih detail mengenai si project ini via white paper mereka. Oke, jadi sekarang kita akan bahas white paper dari Picaster. Yang pertama adalah preview. Kita tahu bahwa dalam 1 tahun ke belakang, lebih dari 20.000 metaverse-related companies itu dilahirkan. Ya, makanya sekarang banyak banget project-project metaverse play to earn. Dan alasannya kenapa? Simple. Karena sekarang general konsensusnya metaverse ini bisa menjadi the next form of internet. Ya, kita tahu di 90-an sampai 2000 awal kita tahu internet tuh masih lebih banyaknya kayak web 1 lah ya, dimana kita isinya cuma bisa baca doang, tidak bisa berinteraksi di dalamnya. Di 2.0 ya mulai banyak sosial media yang keluar seperti Twitter, Facebook, Instagram dan lain-lain, dimana di situ kita bisa berinteraksi, bisa komen, bisa lihat foto dan lain-lain. Nah, sekarang bisa dibilang yang menjadi 3.0 adalah bentuknya metaverse, di mana kita bisa saling berkomunikasi langsung di dunia virtual, ya. Dan tentunya opportunity ini tidak akan di-miss oleh giants of the industry, ya. Nah, setelah itu kita bisa juga tim Picaster ini convince bahwa metaverse ini akan menjadi the main scene untuk dunia ke depannya, ya, di mana orang-orang bisa memilih cara hidup mereka, apa entertainment yang mereka ingin dapatkan, komunikasi, lalu mereka bisa spend uang yang mereka punya, invest dan make money juga di dalam metaverse.
Nah, ini tentunya bisa di-achieve apabila terjadi maturity dalam blockchain teknologi dan juga NFT. Ya, karena kalau tanpa ada maturity dalam dua ini, maka ya kesannya si strukturnya aja jadi nggak stabil gitu. Seperti rumah yang nggak punya fondasi yang bagus, maka yang akan bisa bertahan lama juga, ya. Nah, jadi selain dari itu juga ya, walaupun mereka cukup antusias dengan perkembangan metaverse, mereka sadar bahwa si goal mereka ini harus rasional. Ya, maka dari itu mereka perlu untuk membuat metaverse yang lebih apa ya, yang lebih mature lah gitu kesannya, ya. Nah, jadi pada di sini kita akan coba menjelaskan apa step by step akan diambil oleh Picaster supaya ini bisa menjadi satu game metaverse yang berbeda. Oke, jadi apa yang membuat Picaster berbeda? Yang pertama adalah mereka ini convenient dan mudah untuk digunakan. Ya, di dalam gamenya kita memiliki wallet kita sendiri dan players bisa simply recharge dan withdraw tokens dengan cenderung lebih mudah. Ya, tentunya buat kalian yang pernah mencoba main beberapa game metaverse, play to earn, seringkali kita harus juggling beberapa wallet dan ujung-ujungnya jadi pusing sendiri, dan itu bisa menjadi satu hal yang membuat kita jadi malas buat main game itu, ya. Dan yang kedua, untuk kita mulainya atau investment kriterian kita rendah, ya, lebih rendah, di mana NFT price mereka ini cenderung lebih reasonable dibandingkan dengan beberapa game lain. Nah, contoh kasusnya adalah ya ada beberapa game yang buat mulainya aja butuh ribuan dolar, which is kalau di luar dari Amerika Serikat ya atau di negara-negara maju lain di Eropa, that's too big gitu ya. Nah, di sini mereka concern about that, dan juga sekarang untuk mulainya kesan lebih murah, ya. Dan yang ketiga, mereka memiliki satu economic model yang sustainable, di mana mereka memiliki 3 token untuk memastikan mereka ini memiliki satu consumption model yang lebih sehat gitu. Karena seringkali terjadi ya kesannya ada goreng-menggoreng token begitu di dalam satu game NFT marketplace di NFT play to earn, ya. Nah, maka dari situ mereka juga membuat 3 token ini untuk menghindari permasalahan tersebut, terutama permasalahan inflasi terhadap token in-game-nya. Oke, dan selanjutnya tokennya seperti apa? Ya, economicsnya seperti apa? Jadi seperti yang sudah dikatakan tadi di atas, dia memiliki 3 jenis token. Yang pertama adalah Metal and Shares. Nah, ini adalah governance token di sini di Picaster, ya. Di mana di sini kita itu cara kerjanya mungkin seperti token Axie kita, ya. Nah, perbedaannya kalau di Axie Infinity selanjutnya ada SLP. Dan kita tahu SLP luar biasa terjun payung secara harga, ya. SLP ini sekarang kalau di dalam si Picaster dibagi menjadi 2. Ada super rare ball shares dan juga rare ball shares. Nah, di sini harapannya adalah dengan dibagi menjadi 2 ini untuk inflasinya jadi jauh lebih rendah. Ya, kita bahas di sini di mana governance tokennya seperti yang kita lihat adalah si MLS. Dan untuk adopsi si dual tokens ini bisa membuat balance in theory, ya. Lagi-lagi ini masih in theory, ya. Tujuannya adalah untuk menghilangkan resiko inflasi yang cukup besar. Apakah pasti berhasil atau tidak? Nah, kita belum tahu. Karena rata-rata biasanya untuk game metaverse play to earn hanya ada 2 token saja. Nah, tujuannya ya baik lagi, tujuannya untuk menjaga si governance tokennya nggak terlalu hancur. Nah, seringkali yang jadi korban adalah si token yang in-game-nya lah, gitu. Seperti SLP-nya di X Infinity. Kalian boleh cek sendiri, di TradingView sekarang hancur sekali SLP harganya. Ya, basically 99% something. Ya, minusnya tentunya ya. Nah, otomatis dengan dibagi menjadi 2, semoga saja volatilitas itu bisa berkurang, ya. Jadi kurang lebih seperti itu si bagian tokenomics dari si Picaster. Oke, dan selanjutnya kita akan bahas audit report dari PackShield untuk Picaster, ya. Ini adalah satu tren yang bagus menurut gua, ya. Project-project mengaudit diri mereka sendiri supaya terjadi satu transparansi, ya. Supaya kita bisa tahu apa saja kelemahan dari project yang kita mau invest, ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, PackShield ini sudah mengauditnya pada tanggal 12 April 2022, berarti cukup recent, ya. Dan kalau kita lihat di sini ya, kita cek bareng-bareng, ini adalah benar ya Picaster. Lalu tipenya adalah ERC20 dan ERC721. Bedanya apa? ERC20 adalah token. Contoh ERC20 adalah seperti Shiba, itu ERC20. Lalu dulu Serum juga setahu gua ada versi ERC20-nya. Bahkan sampai USDT pun ada versi ERC20. Nyaris semua ya ada versi ERC20-nya ya, karena bisa dibilang ya Ethereum sangat populer ya. Nah, ERC721 ini adalah NFT. Ya, simpelnya adalah NFT. Walaupun ini nggak ada only format ya, ada beberapa format lain juga untuk NFT, tetapi bisa dibilang ERC721 ini adalah yang paling banyak dipakai ya.
Dan platform kita bisa lihat ini Solidity, berarti sekali lagi di Ethereum Network dikembangkannya. Dan sekali lagi untuk completion date-nya pada tanggal 12 April 2022 ya. Dan tentunya di sini buat kalian yang pengen bahas atau pengen baca secara detail banget boleh ya, tapi lagi-lagi di sini kita waktunya terbatas, maka kita akan bahas langsung ke yang menurut gue yang paling penting, yaitu adalah masalahnya apa aja. Ya, karena tujuannya menurut gue audit ini adalah mengetahui masalahnya apa saja, ya. Dan seperti biasa kita ada dibagi menjadi 3 jenis, yaitu adalah impact-nya high, medium, dan low. Nah, yang unik dari PeckShield, mereka juga mencantumkan likelihood atau kemungkinan yang bisa terjadi. Ya, maka semakin dia low impact dan low likelihood, maka akan semakin kecil dampaknya terhadap si project ini. Ya, otomatis vice versa. Semakin critical dan likelihoodnya juga critical, maka itu semakin berbahaya untuk project ini. Ya. Kalau kita lihat di sini, ternyata ditemukan hanya ada 3 saja permasalahan. 1 medium, 2 low. Ya, jadi nggak ada yang sampai high dan critical. Kalau kita lihat di sini ya, yang pertama kita akan bahas adalah kita langsung skip ya ke bagian si permasalahannya. Kita cek di sini. Jadi yang pertama adalah incorrect logic. Nah, ini severity-nya low, likelihood-nya low, dan impact-nya juga low. Nah, yang bagusnya apa? Mereka sudah selesaikan. Ya, jadi isu ini sudah dibereskan dengan commit tertentu di sini. Jadi ini sudah beres masalahnya. Ya. Selanjutnya lagi adalah safe version replacement with safe transfer. Nah, di sini juga sama ya, low, low, low. Berarti nggak terlalu ekstrim, berbahaya. Dan sama-sama juga di sini seharusnya sudah diselesaikan. Ya, ini juga isunya sudah diselesaikan dengan commit tertentu. Nah, yang ketiga ini adalah trust issue of admin keys. Nah, ini yang severity-nya yang medium dengan likelihood-nya low, impact-nya high. Nah, ini sedikit berbahaya nih ya. Kalau kita lihat di sini, ini menurut gua biasanya kalau di beberapa auditor lain disebutnya ini adalah kesannya antara privilege issue atau centralization. Di mana di sini admin ini memiliki kontrol yang cukup besar, di mana dia basically bisa mana tadi spesifiknya ya di sini. Di bawah sedikit. Oke. Oh, di sini ya. Jadi basically mereka ini bisa mengatur dari mint dan juga burn, bahkan dia juga bisa menghentikan transaksi. Nah, jadi menurut gua ini lumayan berbahaya ya. Karena kalau sampai tim dev kesannya ya, kalau misalkan kasus ekstrimnya, misalkan private key mereka kejebol ya, lalu mereka tiba-tiba tidak bisa mengontrolnya lagi, berarti ada pihak ketiga yang bisa kesannya menghentikan transaksi, menghentikan mint token, dan juga bisa nge-burn token seenak jidat mereka ya, dan juga bisa memblacklist account, withdraw tokens, dan lain-lain. Nah, otomatis kalau withdraw tokens ini akan masuknya jadi rug pull kalau sampai bisa terjadi. Ya, maka dari itu, ya ini semoga saja bisa cepat diselesaikan ya. Ini soalnya impact-nya cukup high. Nah, kalau kita di sini ya statusnya ini sudah dimitigasi ya. Tetapi mereka baru gini, mereka jadi memiliki multi-sig contract. Sebelumnya hanya di satu saja. Nah, di sini mereka mulai buka multi-sig. Jadi that's quite good ya, minimal mereka membagi-bagi resiko mereka gitu kesannya ya. Buat kalian yang nggak tahu multisig ini harus ada beberapa orang yang secara bersamaan setuju untuk melakukan privilege yang ada di atas di sini ya, bisa nge-mint, burn, dan lain-lain. Nah, jadi tentunya ini nggak bisa jadi nggak single point of failure gitu kesannya. Harus ada beberapa orang yang bersamaan setuju untuk bisa dilakukan semua privilege yang di atas ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Overall secara auditnya not that bad ya. Multisig cukup aman nggak? Arguable ya. Ada orang yang bilang cukup aman, ada yang ngerasa harusnya nggak boleh sama sekali. Ya, kalau gue pribadi jujurnya masuk ke camp yang harusnya nggak usah sama sekali tim dev punya privilege ini. Ya, tapi baik lagi itu ke lu masing-masing. Tapi lu harus tahu bahwa di sini tim dev kesannya kalau mereka sama-sama setuju dan kesannya sama-sama menggunakan multisig mereka untuk menghentikan misalkan misalnya untuk nge-blacklist, untuk nge-pause kontrak dan lain-lain, ya berarti ada resiko sentralisasi di situ ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk audit dari Picaster. Oke, dan seperti yang sudah kita katakan di depan ya, salah satu partner dari Picaster adalah KuCoin. Dan kita tahu KuCoin adalah salah satu exchanger yang terbesar di dunia, ya masuk top 20 dari volumenya yang besar maupun juga trustworthiness-nya. Ya, kalau kita bisa lihat di sini, ternyata ya Picaster ini menjadi project pertama yang launch di IGO platformnya oleh KuCoin. Ya, di mana IGO ini adalah satu
platform baru yang dibuat oleh KuCoin yang bernama Initial Gaming Offering. Di mana cara kerjanya ini adalah seperti Launchpad, tetapi untuk NFT, ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan IGO ini rilis sebesar 18.000 limited edition Picaster NFT di IGO platform dari KuCoin, ya. Dan bahkan event ini sampai beberapa kali diliput ya, sekali oleh Yahoo, ya, oleh Yahoo Finance, dan juga di sini diliput juga oleh Business Wire, ya. Jadi bisa dibilang ya penekanannya adalah lagi-lagi Picaster memiliki satu advantage, yaitu adalah mereka memiliki partner salah satu exchanger terbesar di dunia, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Picaster. Lagi-lagi buat kalian tertarik, bisa tentunya invest di si tokennya bisa, di NFT-nya bisa, dan seterusnya. Tapi lagi-lagi untuk NFT gue sarankan jangan sampai terlalu besar. Maksud terlalu besar gimana bang? Misalkan gini, satu NFT kesannya akan memakan 10% portofolio lu. Maka menurut gue belum cocok lu punya NFT. Ya, kenapa? Karena menurut gue NFT lebih beresiko lagi dibandingkan dengan altcoins dan cryptocurrency in general. Ya, jadi andaikan satu NFT saja bisa menutup lebih dari 10% dari portofolio, gue sarankan untuk jangan dulu beli. Ya, nah kalau lu sultan, ya kesannya satu NFT itu bahkan nggak sampai 1%, bahkan nggak sampai 0,1%, ya silahkan saja coba untuk berinvestasi di NFT. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya untuk Picaster. Oke, dan ada yang kelupaan guys. Ternyata di sini ada 3-tier referral mechanism yang dimana dia ini akan berlaku dari tanggal 15 Juni ya. Nah, di sini ya kita bisa lihat sesuai dengan namanya akan ada 3 level untuk referral ya. Jadi kita kasih contoh. Andaikan si A menggunakan invitation link-nya dari si X. Nah, ini available di official website dan juga di in-game. Nah, untuk mengkomplit registration-nya dengan Picaster, si X ini akan menjadi Ace Direct Referrer, tier 1. Nah, B, andaikan dia menggunakan invitation link dari si A. Nah, ini tetap akan bisa mendapatkan juga keuntungan dari si A sini. Ya, jadi sesuai dengan namanya lah. Intinya akan bisa sampai 3 level ke bawah. Nah, dan kalau kita lihat di sini ya, semua yang ingin menjadi referrer itu basically semua yang register user dan sudah memiliki at least satu non-list NFT. Jadi bukan NFT yang dipinjamkan, tapi NFT yang literally beli sendiri. Ya. Dan si referrer nggak akan mendapatkan dulu si referral rewardnya apabila dia tidak mendapatkan NFT, walaupun dia ada orang yang kesannya memakai link mereka. Ya. Dan selanjutnya, apabila di tengah-tengah nih, misalkan dia punya NFT-nya. Lalu setelah udah beberapa orang yang bisa daftar dengan link mereka, lalu tiba-tiba dia jual NFT-nya. Nah, apabila itu bandingnya kurang dari 45 hari, maka semua reward-nya akan jadi invalid. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Untuk detailnya dari top tier-nya seperti ini ya, atau lebih tepatnya 3 tier, ada top tier 1, 2, 3 ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada si reward-nya. Nah, rankingnya semakin tinggi, maka akan semakin besar juga rewardnya. Ya, untuk detailnya kalian bisa cek juga di bagian di official website mereka, juga cari untuk yang 3-tier referral. Oke, kesimpulannya seperti yang kita bisa lihat, Picaster cukup oke untuk secara si desainnya. Yang menurut gua ada demand yang cukup besar untuk game-game yang tipenya seperti itu bentuknya. Ya, seperti Pokemon lah kurang lebih. Nah, tetapi selain dari itu ada satu hal yang ingin gua tekankan sekali lagi, bahwa auditnya overall sudah selesai. Ya, tetapi ada satu yang seringkali disebut, kalau gue pribadi lebih seringnya nyebutnya untuk sentralisasi, ya, di mana tim dev bisa menghentikan, bisa memblacklist address tertentu dan lain-lain. Nah, tentunya ini sudah diaddress menurut auditnya, tetapi ya seperti yang kita lihat hanya jadi multisig saja. Ya, tim dev masih punya privilege untuk menghentikan transaksi, mengontrol mint dan burn, dan juga menarik token. Ya, otomatis ya tentunya akan ada selalu pro kontra untuk urusan itu. Ya, ada yang bilang nggak apa-apa, santai aja. Ada yang ngerasa bahwa kalau gini berarti bisa dia menghentikan transaksi, that's not good. Ya, jadi ya tergantung lu tipe yang seperti apa. Ya, dan selanjutnya yang unik juga adalah mereka menggunakan 3 token. Ya, biasanya untuk seperti Axie dia hanya dengan 2 token, dan ya akhirnya apa? Tragedi SLP. Kalian coba rasakan sendiri, SLP luar biasa drop. Ya, nah tujuan dari si Picaster ini membuat 3 adalah gitu ya, yang 2 token ini bisa kesannya menyerap resiko dari si case seperti SLP itu. Ya, semoga saja itu bisa berhasil. Ya, jadi kurang lebih seperti itu, dan jangan juga lupa untuk join Telegram group mereka, di mana lu bisa tahu lebih detail mengenai project semua dari Picaster. Ya, jadi sekali lagi buat lo yang tertarik bisa klik link di bawah, itu adalah grup Telegram mereka. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini.
dimana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang mungkin belum punya akun di Gate.io, di Bybit, di Huobi, dan banyak lagi, bisa cek link referral kita di bawah dan mulai trade. Ya. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram grup kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.